semua. Perkenalan, nama saya Virginia Stephanie dan partner saya Di Translasi. Baiklah, pada mata kuliah kita kali ini kami akan menjelaskan mengenai reksadana dan obligasi. Untuk materi yang pertama, mengenai reksadana akan dijelaskan oleh Dila Bansas. Hai, ini saya mau jelasin apa itu reksadana. Jadi, reksadana adalah produk keuangan yang mengumpulkan dana perorangan, masyarakat, atau perusahaan lainnya melalui perusahaan investasi yang mana akan dikelola oleh manajer investasi. Bentuknya bisa berupa yang pertama obligasi, saham, dan instrumen pasar uang. Selanjutnya adalah keuntungan reksadana. Jadi untuk membeli reksadana itu ada keuntungannya loh, karena yang pertama reksadana itu dikelola oleh ahlinya, yang mana yang mengelola reksadana adalah manajer investasi, yang mana orang itu adalah orang yang berpengalaman di bidang pasar uang. Yang kedua adalah investasi yang terjangkau, karena hanya dengan uang Rp1.000 seseorang bisa merasakan bagaimana menjadi seorang investor di pasar uang. Yang ketiga, risiko yang lebih minimal. Yang keempat, terjaganya likuiditas. Yang kelima adalah transparansi, karena manajer investasi selalu memberitahu kepada pembeli bahwa uang mereka dipakai untuk membeli aset apa saja, dan manajer investasi memberitahu risiko-risiko yang akan terjadi ketika membeli reksadana. Oke, ngomong-ngomong soal risiko nih, reksadana juga memiliki risiko yang mana setidaknya meliputi satu, risiko berkurangnya nilai unit. Efek yang dikelola oleh manajer investasi pada reksadana itu dapat mengalami penurunan nilai investasinya, tergantung tinggi atau rendahnya permintaan. Yang kedua adalah risiko likuidasi. Khusus untuk reksadana tertutup, investor tidak dapat menjual investasinya kapan saja, karena penjualannya harus dilakukan sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada. Yang ketiga, mismanajemen pengelolaan. Jika manajer investasi kurang atau tidak berhasil dalam mengelola portofolio, maka nilai aktif bersih per unit reksadana akan menurun nilainya. Namun, jangan terlalu khawatir, karena manajer investasi biasanya orang-orang yang berpengalaman dan menganalisa mengenai reksadana dalam waktu yang lama, dan mereka memahami pasar modal yang ada. Nah, setelah ngomongin pengertian, keuntungan, dan risiko mengenai reksadana, mungkin kalian kepikiran nih, gimana sih cara belinya reksadana? Jadi, untuk membeli reksadana ini tahapannya. Yang pertama dapat dilakukan langsung melalui perusahaan manajer investasi yang menerbitkan dan mengelola reksadana, atau bisa melalui bank yang tidak sebagai agen penjual efek reksadana, atau yang biasa disingkat OPFD. Namun, tidak semua perusahaan itu bisa menerbitkan dan mengelola reksadana loh, karena hanya beberapa perusahaan yang tertentu dengan nama yang sudah baik dan tidak mengalami kerugian, karena pengawasan reksadana di Indonesia ini diawasi dengan sangat ketat. Yang kedua, dalam membeli reksadana, syarat utama investor adalah memiliki kartu identitas, KTP atau SIM, dan nomor wajib pajak agar dapat membuka rekening sebelum membeli reksadana. Selain itu, investor juga wajib melakukan proses KYC atau Know Your Customer, dan investor diwajibkan untuk melakukan pertemuan dengan pihak manajer investasi itu atau agen penjual efek reksadana minimal 1 kali. Sekian pembahasan saya mengenai reksadana. Mungkin untuk materi obligasi akan disampaikan oleh teman saya Virginia Saliferi. See you. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah, pemerintah negara lain, atau perusahaan asing yang dibeli oleh perorangan, masyarakat, ataupun perusahaan lainnya melalui perusahaan investasi perorangan maupun pihak ketiga. Selanjutnya, pihak yang mengeluarkan obligasi tersebut membayar bunga melalui perusahaan investasi perorangan maupun pihak ketiga kepada pembeli obligasi tersebut. Masuk pada jenis-jenis obligasi. Ada jenis obligasi berdasarkan sisi penerbit. Yang pertama, obligasi pemerintah. Merupakan surat utang yang diterbitkan oleh negara yang sudah sah secara hukum karena dilindungi oleh berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, obligasi korporasi. Merupakan surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau perusahaan swasta yang biasanya obligasi ini jatuh tempo dalam waktu yang cenderung singkat, minimal 1 tahun. Yang ketiga, obligasi pemerintah daerah. Sesuai namanya, obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah, di mana tujuannya membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Adapun jenis obligasi berdasarkan imbal hasil. Yang pertama, ada obligasi konvensional, merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman, di mana nantinya pinjaman ini dijadikan sebagai tambahan modal dengan perjanjian bahwa si peminjam akan memberikan bunga kepada investor dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada obligasi syariah. Obligasi syariah ini merupakan surat utang yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa dengan prinsip
syariah Islam. Adapun jenis obligasi berdasarkan jaminan. Yang pertama, secure bonds. Merupakan jenis obligasi yang dijamin dengan kekayaan milik penerbit atau bisa juga pihak ketiga. Sementara unsecured bonds merupakan jenis obligasi yang tidak dijamin kekayaannya dengan milik penerbit. Adapun jenis obligasi dari unsecured bonds. Yang pertama, debenture. Merupakan surat utang yang hanya diberikan perusahaan yang sudah terpercaya. Yang kedua, subordinate debenture. Merupakan obligasi ini tidak akan dibayar jika obligasi yang lebih senior dibayarkan. Yang ketiga, income bonds. Merupakan surat utang yang diterbitkan yang mana perusahaan membayar bunga ketika memperoleh laba. Obligasi ini biasa digunakan untuk mengorganisasi perusahaan yang dianggap kurang berhasil. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai obligasi. Oke, baiklah, sekian penyampaian materi kami tadi. Kami mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan